selamat hari Selasa. Ya, aduh, ini kayaknya sudah mendekati akhir bulan banget ya. Bentar lagi kita akan masuk bulan November, bulannya AQ. Saya Karos, yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu, seperti biasa ritual kita di sini untuk membahas dan meng-highlight apa sih yang lagi ramai yang terjadi hari ini maupun yang lagi ramai banget diperbincangkan dan juga menuai banyak komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya. Masih seputar kabar gugatan perceraian Baim terhadap Paula. Kemarin kan sudah sidang mediasi tuh ya, dan ramai beritanya bahwa ya Paula keluar itu banyak yang menduga keluar matanya berkaca-kaca. Hari ini rencananya sidang mediasi dilanjutkan kembali tadi mulainya harusnya jam 1:30. Kenapa sih jam 1:30? Waktunya Rumpi tayang gitu ya, Boya sebelumnya. Tapi ya, mudah-mudahan ada hasil baik yang terjadi ya. Nah yang kemudian juga yang sekitarnya terjadi itu adalah ada seorang pemilik warung yang katanya juga kenal sama Baim. Yang dia bercerita bahwa dia, ini artikelnya bunyinya aja ya aku bacain ya. Sahabat lama Baim Bo ngaku pergoki Paula Verhoeven dan pria N makan di warungnya 2 kali. Kalau makan di warung, kan rame ya. Apakah itu kepergok namanya? Kan lihat, maksudnya kan aku lihat gitu ya. Dan kenapa N itu masih tetap namanya inisial? Kan kalau nggak ada apa-apa kenapa harus inisial gitu kan ya. Oke, baiklah. Coba kita lihat. Ada sih sebenarnya videonya. Udah ada belum videonya? Keterangannya namanya pemilik warungnya namanya Wisnu. Bahkan dia pada saat diwawancara itu dia duduk di kursi yang katanya tempat Paula dan N ini ketemu ngobrol. Bahkan dia bilang katanya di situ Paula terlihat matanya kayak habis nangis gitu. Coba kita lihat yang berikut ini. Oke. Begitulah kurang lebih ya ini restorannya di mana coba? Kita juga jadi pengen tahu kan, kepo ya. Tapi yang menarik juga sempat ada wartawan juga yang bertanya kepada Hotman Paris, ditanya tanggapannya mengenai kasus perceraiannya Paula dan Baim gitu, karena akan mencuat gitu isu kalau dari sisi Baim mengatakan bahwa dia dikhianati oleh 2 orang terdekatnya. Tapi arti kata dikhianati ini apa gitu kan yang masih kita juga nggak bisa. Nah, kita juga nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi menurut Bang Hotman dia mengatakan begini, kalau perjuangan untuk perebutan hak asuh anak alasannya adalah perselingkuhan, dia bilang itu tidak tepat begitu. Karena kalau yang namanya perselingkuhan itu harus ada buktinya secara gamblang. Kalau cuma makan di restoran misalnya atau WhatsApp-WhatsAppan, ya itu belum termasuk bukti yang dianggap cukup gitu ya. Coba kita lihat detailnya seperti apa pernyataan Bang Hotman berikut ini. Gitulah ya komentar netizen. Coba kan itu tadi komentar dari kuasa hukum, kita lihat komentar dari netizen. Tandain warungnya. Tidak bisa menjaga privasi konsumen. Aduh. Oke, kalau ada apa-apa kan nggak mungkin dia makan di warung ya. Menurut aku loh ya. Gitu yang berikutnya. Dibayar berapa bang? Udah cair katanya gitu. Aduh netizen tetap galak ya. Berikutnya komentarnya. Kalau emang Paula mau niatan selingkuh logikanya aja. Apa mungkin dia selingkuh di tempat yang notabene kenal sama Baim? Kenapa pada lemes benar mulutnya? Lanjut berikutnya. Padahal ketemu di warung itu biar nggak timbul fitnah. Apalagi warung temannya Baim. Tapi tetap aja difitnah. Yang berikutnya komentarnya. Selingkuh juga nggak apa-apa Mbak Paula. Aduh netizen nih. Semua wanita akan selingkuh kalau suaminya kayak Baim. Aku hanya bacain. Oke berikutnya. Padahal Baim juga deket sama teman-teman cewek. Bahkan curhat masalah pribadi ke lawan jenis yang harusnya aib rumah tangga disimpan dan dirahasiakan. Malah diumbar ke lawan jenis. The real menelanjangi istri di depan umum secara terang-terangan. Lanjut berikutnya. Ada lagi gak? Ada habis. Jadi serahkan sajalah pada hakim mediator ya kan. Dia pusing-pusing deh dia. Kita mah netizen cuman komentar doang. Nah yang berikut kita ada satu bintang tamu. Ini juga kemarin baru saja memberikan kabar dia sudah menyelesaikan S2-nya dengan tesis yang judulnya ini berkaitan dengan apa yang dia alami. Juga mengabarkan kebahagiaannya karena ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, begitu ya, yang mensahkan ada hukuman pidana untuk salah satu pihak orang tua yang mengambil paksa anak-anak
pada saat dia tidak memiliki hak asuh secara resmi gitu. Seperti apa dan apa yang dirasakan Sania Marwa ketika dia membuka satu persatu kado yang sudah dibelinya bertahun-tahun selama 7 tahun untuk anak-anaknya. Kita lihat dulu profil Sania Marwa berikut ini. Sania Marwa, artis kelahiran 1991 yang mengawali karir sebagai runner-up Gadis Sampul tahun 2005 ini September kemarin lulus S2 Psikologi dengan tesis berjudul Peran Separation Anxiety pada hubungan antara psychological distress dan insomnia pada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak akibat perceraian yang diangkat dari pengalaman pribadinya. Perempuan yang pernah menikah dengan aktor Atta Laliksyah pada 2012 dan dikaruniai 2 anak namun bercerai pada 2017 ini mendapat hak asuh kedua anaknya, namun sampai saat ini kedua anaknya masih tinggal bersama mantan suaminya. Agustus lalu Sania Marwa mengaku menyerah dan memposting video membuka semua kado yang ia siapkan untuk kedua anaknya yang telah disimpan selama 7 tahun. Namun setelah wisuda, ia mengaku senang lantaran diberikan hadiah wisuda oleh anak perempuannya saat sedang mengunjunginya ke sekolah. Seperti apa kisah di balik kelulusan S2 Sania Marwa? Benarkah Sania Marwa sudah memiliki kekasih baru dan segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Sania Marwa. Selamat ya Ibu. Jadi kalau psikolog kan, berarti kalau ambil S2, profesi klinis. Profesi klinis, berarti kamu sudah bisa praktek ini ya? Iya, sudah bisa. Oke, baiklah. Ini ada artikelnya. Sania Marwa dedikasikan titel S2 untuk anak-anaknya. Tesisnya gitu yang menarik juga. Judulnya adalah bunyinya Peran Separation Anxiety. Peran Separation Anxiety sebagai mediator pada hubungan antara psychological distress dan insomnia pada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak akibat perceraian. Iya. Dan ini studi kasusnya juga mengambil dari beberapa orang juga Iya, ya. 76 partisipan. 76 partisipan. Betul. Itu perempuan semua atau laki perempuan? Yang menariknya sebenarnya kan aku nggak ada ketentuan gender, tapi yang menariknya 80% tuh perempuan. 80% perempuan. Iya, jadi memang agak jomplang tuh partisipannya gitu. Oh, oke. Nah, ini kamu pasti lebih memahami karena kamu pun ya berada di posisi yang sama gitu. Apakah kamu juga mengalami anxiety, insomnia? Iya, aku pernah ada di fase itu. Jadi pernah ada waktu awal-awal, kalau yang pertama kan judulnya separation anxiety. Jadi itu adalah kecemasan akan keterpisahan. Keterpisahan. Betul, jadi beda bukan kecemasan biasa nih gitu. Tapi cemasnya itu spesifik pada dipisahin sama figur melekat. Entah itu anak, orang tua, pasangan dan sebagainya. Dan aku merasakan itu di awal-awal waktu aku dipisahin sama anak. Dan itu juga secara tidak langsung menyebabkan aku insomnia. Karena kalau malam-malam itu kan kita suka kayak overthinking gitu. Terus misalkan aku awal-awal pisah itu biasa tidur sama anak, tiba-tiba nggak sama anak. Jadi menyebabkan aku sulit tidur. Sampai yang akhirnya menyebabkan psychological distress atau depresi dan stres itu. Gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa melalui itu semua ya. Tentunya dengan proses yang nggak mudah dan mungkin tahunan. Akhirnya pas 2021 aku memutuskan untuk lanjut kuliah S2. Dan ketika menyusun tesis, kayaknya bagus kalau misalnya tesis ini ada terinspirasi dari kisah hidup aku. Tapi tentunya karena metode yang aku pakai kuantitatif, jadi yang berbicara itu data. Jadi hasilnya tidak mungkin bias gitu. Dan aku tidak termasuk dari si partisipan tersebut. Dan memang fenomenanya banyak sekali Kak Ros yang mengalami. Jadi data yang terkumpul tuh 76 gitu. 76. Iya. Kamu tadi cerita ketika ya ini mengalami ini tahunan. Itu Iya. kamu masih agak merasa kayak ya ada trauma tersendiri ketika kamu mengingat kembali selama bertahun-tahun kamu mengalami anxiety. Pasti. Kenapa tahunan? Karena kan kasus hak asuh aku bergulirnya kan di pengadilan alot nih. Tahunan kan dari 2017 baru ketok palu di aku tuh 2020 akhir. Jadi 3 tahun aku bolak-balik pengadilan udah kayak jadi makanan sehari-hari nih. Perang dengan hak asuh ya itu bohong banget kalau aku bilang nggak mempengaruhi mental aku gitu. Apa yang terjadi terhadap perilakumu yang kamu rasa itu berubah karena tadi ada tekanan psikologis? Iya, yang pasti aku menjadi awal-awal tuh sering nangis, sedih, rindu yang nggak tertahankan gitu ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi akhirnya kan kita secara nggak langsung kita tekan perasaan itu ke alam bawah sadar. Dan itu yang bikin jadi cemas, jadi depresi, susah tidur gitu. Nah, secara fisik ada yang kamu alami nggak? Kan kadang-kadang suka jadi iya. sakit gitu. Kalau secara fisik aku mengalami penurunan berat badan ya.
gitu. Itu sempat turun juga. Terus rambut rontok, sempat juga ada fase itu. Tapi ya itu memang mental itu menurut aku bagian penting dari kesehatan kita. Ketika mental membaik, maka semuanya juga akan terlihat membaik gitu. Dan butuh berapa lama sampai akhirnya kamu membaik mentalnya? Kalau aku mengalaminya gini sih Kak Ros, aku butuh jatuh yang bener-bener jatuh banget baru aku bisa bangkit. Dan titik aku jatuh bangetnya itu adalah ketika aku eksekusi, gagal. Itu titik aku jatuh. Dan itu 2021. Gitu. Kenapa kamu bilang itu titik kamu jatuh banget? Karena di situ aku kayak ditampar dengan realita bahwa proses hukum aku sudah mentok dan anak belum juga di aku. Gitu. Jadi itu yang bikin aku kayak saatnya untuk give up gitu. Tapi ketika kita menyatakan untuk give up itu kan berarti kita harus ada menerimanya dulu nih di batin. Proses itu sih yang luar biasa bikin drop banget gitu. Sampai akhirnya aku bangkit pelan-pelan dan memutuskan untuk kuliah lagi. Oke. Pada saat kamu ya udah give up, apa yang kamu lihat sih yang sampai membuat kamu udahlah gitu. Pasti ada yang kamu lihat yang membuat kamu ya memutuskan untuk akhirnya mundur. Iya. Yang aku lihat karena semakin aku mencoba keras untuk mengambil anak-anakku, dampaknya akan ke anak-anak juga. Itu yang membuat aku stop. Apa yang kamu lihat pada saat itu sampai kamu mengambil kesimpulan itu? Aku melihat ya anak-anak itu masih kecil dan dia melalui proses eksekusi yang saat itu juga masih baik-baik ya, karena kan nggak boleh dipaksa. Itu aja mereka sudah bingung dan pasti ada rasa takut gitu. Kenapa harus terjadi seperti ini? Dan aku menganggap kalau aku masih terus meneruskan eksekusi itu berarti aku hanya mementingkan ego aku aja. Tapi tidak memikirkan mental mereka. Apa yang terjadi pada saat kamu pulang ke rumah sesudah hari eksekusi itu? Seminggu pertama aku kacau banget sih. Nangis-nangis nggak berhenti. Nggak bisa tidur, terus kayak baru bangun tidur, air mata udah netes lagi, sehancur itu. Makanya aku bilang aku harus jatuh yang benar-benar jatuh dulu, baru aku bisa bangkit pelan-pelan gitu. Gimana caranya kamu bangkit? Yang pertama dukungan keluarga, karena aku tinggal sama orang tua, jadi ya aku bangun tidur nangis, ya yang nenangin pasti orang tua aku, saudara aku gitu kan. Terus teman-teman support system dan aku percaya aja kalau Tuhan maha baik. Kadang kita tuh mikir hari ini kejadiannya seperti ini nggak tahu kenapa. Tapi 1 tahun 2 tahun kemudian kita baru pantesan ya waktu itu kayak gitu. Dan sekarang aku bisa bilang pantesan eksekusi aku dibuat gagal. Karena apa? Ada 2 hadiah terindah yang aku dapat dari eksekusi aku yang gagal. Yang pertama aku kuliah lagi dan alhamdulillah akhirnya sampai sekarang aku lulus. Dan yang kedua hasil MK yang ternyata itu bisa menjadi berkah untuk banyak orang. Menurut aku, makanya aku bilang kalau memang semua yang aku alamin ini, hikmahnya itu akhirnya harus menjadi keadilan buat banyak ibu-ibu di Indonesia, aku ikhlas. Aku ikhlas dengan semua air mata yang aku pernah keluarin, kalau memang akhirnya seindah ini. Kalau nggak aku gagal eksekusi kan aku nggak mungkin berjuang ke MK juga kan. Dan nggak mungkin sekarang jadinya orang tua lebih memiliki rasa secure. Anak nggak akan diambil secara sepihak gitu. Karena udah ada sanksi pidananya. Jadi kalau memang itu imbalannya aku ikhlas. Ini kamu juga postingan ya di 27 September 2024 ini Indonesia berbunga. Ada satu slide juga yang kamu bilang, kamu menulis apakah saya akan menjarakan ayahnya anak-anak, kamu bilang tidak, gitu ya. Kamu bilang melaporkan anaknya, aku bilang enggak, karena menurut aku udah telat. Udah telat. Ya. Dan ada beberapa statement dari, ada videonya. Kita lihat yang berikut. Dan kamu menulis, ya ada banyak yang di luar sana yang lebih mengalami kesusahan, lebih daripada yang kamu alami. Iya.
Apa ya? Ada cerita apa lagi yang kamu dengar yang menurut kamu ini lebih berat daripada yang kamu hadapi? Oke, jadi kalau di MK itu kan aku sebenarnya saksi fakta aja. Tapi yang ngelapor 5 orang tadi, ibu-ibu yang barusan kita lihat videonya. Dan yang terakhir itu aku manggilnya Ci Angel ya. Dia nggak tahu anaknya di mana. Bahkan tidak tahu gitu. Kalau aku masih tahu nih anakku sekolah. Di sekolah A, rumahnya di mana gitu kan. Dia benar-benar nggak tahu, Kak. Bahkan mungkin belum tentu di Indonesia gitu. Dan menurut aku itu sangat menyiksa banget gitu. Dan itu yang membuat aku mau untuk menjadi saksi fakta di MK. Dari awal aku udah bilang, ini aku jihad fisabilillah. Kenapa? Karena aku melakukan ini bukan untuk diriku, tapi aku melakukan ini untuk orang lain. Makanya ketika MK hasilnya seperti itu juga, ya aku tetap pada pendirianku. Nggak mau ngelaporin gitu. Aku udah selesai dengan semuanya gitu sih. Ini satu lagi juga postingan kamu ya, ketika kamu 27 September juga ya, membuka satu persatu kado yang kamu beli, kamu persiapkan sebetulnya untuk hadiah ulang tahun anak-anak kamu, tapi belum sempat kamu serahkan kepada mereka dan akhirnya kamu buka. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Nih ya, 7 tahun ya. 7 tahun. Apa yang kamu rasakan ketika membuka itu lagi? Itu kan seperti kayak melewati lagi jalan yang kemarin. Betul. Aku dari 7 tahun yang lalu itu kan Karos tahulah perjuangan aku berjuang hak asuh. Cara obat aku adalah aku misalkan jalan ke mall, ngelihat ada toko anak, beli lucu nih buat Syarif, lucu nih buat Sabira gitu. Terus aku masih memiliki harapan yang tinggi kalau suatu hari mereka pulang ke rumah dan mereka bisa aku sambut dengan kado-kado indah tersebut yang banyak banget gitu kan. Tapi ternyata di 7 tahun aku juga belum menemukan jalan ke arah sana. Akhirnya aku lama-lama ngeliat kado itu kok dari yang tadi jadi obat malah jadi beban. Dengan aku naruh kado di situ berarti aku masih membiarkan diri aku terus berharap pada suatu hal yang aku nggak tahu kapan. Dan aku memilih untuk berdamai. Jadi perasaan aku ketika membuka kado itu campur aduk ya. Pasti ada sedihnya, ada mirisnya gitu karena nggak bisa sampai ke mereka. Tapi di satu sisi aku juga membuktikan, itu pembuktian buat diri aku kalau aku udah menerima keadaan. Jadi udah aku let it go aja gitu. Setelah melewati ritual itu, apa yang kamu rasakan? Aku harus kuat. Aku bilang ke diri aku harus kuat, aku harus ikhlas. Kalau memang ini rezeki mereka, mereka akan dapat kado ini. Kalau memang ini bukan rezeki mereka, ya jadinya mereka sedekah ke orang lain gitu. Dengan aku kasih kado itu ke orang-orang. Kan kamu masih bisa ketemu anak-anak di sekolah. Kenapa nggak kamu berikan itu ke mereka? Oke. Jadi gini Kak Ros, aku kan ketemu di sekolah itu nggak nunggu mereka sampai pulang ya. Dan kalau misalnya aku bawa kado itu, mereka tuh tasnya udah penuh banget gitu. Jadi kalau mereka suka nitip mainan aja, mereka suka pesan, Umi jangan bawa yang gede-gede ya. Karena masukin tasnya aku repot gitu. Jadi kalau aku bawain ke sekolah takut ngerepotin dia, takut ngerepotin mereka gitu. Dan itu ada beberapa yang memang kecil kayak semacam Lego, ada yang udah aku kasih kadonya gitu. Tapi kalau yang besar kayak tas gitu kan, aku memilih aku simpen dulu deh gitu. Aku belum kasih ke mereka. Tapi mungkin aku akan tanya. Mungkin aku akan tunjukin foto dan video kalau memang mereka mau, iya, baru mungkin aku bawain gitu. Dulu kamu sempat bilang bahwa kenapa sih Sania, kenapa terus berjuang? Kamu bilang ini adalah supaya suatu hari anak-anakmu melihat bahwa ibunya tidak tinggal diam, ibunya terus berjuang gitu, untuk bisa bertemu seutuhnya dengan anak-anak. Iya. Sekarang apa yang ingin kamu sampaikan atau ingin anak-anak dengar dan lihat dari perjalanan kamu sampai di sini? Mungkin rekam jejak semuanya sudah sangat jelas sekali. Kalau memang Umi selalu memperjuangkan kalian dan secara tidak langsung dengan hasil MK kemarin yang sangat membahagiakan, kalian juga menjadi sejarah, bagian dari sejarah, menolong banyak anak-anak di luar sana juga. Jadi semoga itu bisa menjadi pahala untuk kalian juga. Jadi kamu masih ada nggak sih kebayang di umur berapa nanti kamu mungkin bisa lebih leluasa bertemu dengan anak-anak?
Harapan aku semakin anak-anak besar mungkin semakin lebih leluasa. Harapan aku gitu. Dan mungkin dengan keputusan aku tidak melaporkan ayahnya, itu bisa membuat keadaan lebih adem lagi, keadaan lebih damai lagi. Dan itu menjadi satu itikat baik aku kalau memang ya udah sekarang kita fokus aja jaga mental anak-anak gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan dilunakkan hati keduanya. Amin. Amin. Semakin mendekat untuk kepentingan anak-anak tentunya. Amin. Setelah berikut ini ada satu bintang tamu lagi yang akan kita wawancara. Siapa? Tetap di Rumpi No Secret.